Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 akan dilayani oleh Pendeta Theodorus Wirmloya dengan tema Bukan Aku Melainkan Dia. Ada beberapa watak lisan. Yang pertama, kebutuhan peralatan handycam GKI Ninggot Asri membutuhkan handycam untuk mendukung pelayanan multimedia dalam kebaktian online. Mengingat kamera yang digunakan saat ini bukan milik GKI Ninggot Asri. Bagi jemaat atau simpatisan yang ingin mengambil bagian dalam pengadaan handycam ini dapat memberikan persembahan dengan menuliskan keterangan untuk handycam. Yang kedua, pengumpulan celengan Paskah dapat dikumpulkan di kantor gereja. Saat ini sejenak. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent ketiga sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber sukacita, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, merobohkan ego yang melukai kepentingan bersama, membawa sukacita yang kekal dan abadi. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang dengan membuka hati dan diri kita, menyambut Sang Fajar baru yang merekah. Fajar yang baru sudah rekah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjelang, Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak berselang, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kebaktian Minggu Advent yang ketiga ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dalam tradisi gereja, Minggu Advent ketiga adalah Minggu Gaudete atau sukacita. Kita memaknai bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ada sukacita dan pengharapan. Dia yang kita nantikan kedatangannya memberikan damai dan kelegaan. Dalam keagungan dan kemuliaannya, Dia memberikan rahmat dan karunia. Karena itu sebagai insan ciptaan Allah, kita diajak untuk merendahkan hati, memendam hasrat dan keinginan untuk mementingkan dan memuaskan diri sendiri. Sebab hanya Tuhanlah yang patut dipermuliakan dan kita direngkuh dalam naungan kemuliaannya.
Mari mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang agung dan mulia, Engkaulah sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi. Juga kami, manusia yang Engkau jadikan, rahmat dan anugerah-Mu sungguh memberi kehidupan. Sebagai insan yang rapuh dan lemah, kami memohon penyertaan dan kuasa-Mu. Sebab kadangkala kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan, memuaskan keinginan, menonjolkan eksistensi diri dan memikirkan kepentingan diri sendiri. Itu semua kami lakukan tanpa sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami berasal dari-Mu. Ya Allah, sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu yang besar, agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu. Perkenankanlah kami untuk ada dan tinggal di dalam kemuliaan-Mu, sehingga karya dan perbuatan kami mencerminkan keagungan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, bagi kita yang telah mengakui dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntunkan, harapan kami pun bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Bimbing kami oleh Roh-Mu, hatiku perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Mari berdoa. Ya Tuhan, pada minggu Advent yang ketiga ini, ketika kami memasuki pertengahan masa penantian kami semakin bersukacita. Hati kami semakin senang, bahagia, karena sebentar lagi kami merasakan dan merayakan kelahiran Tuhan.
Namun kami menyadari bahwa kami masih berada dalam penantian. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kami, menolong kami, sehingga kami menyadari bahwa dalam penantian kami ini, biarlah kami terus hanya terfokus kepada Tuhan. Bukan untuk mementingkan diri kami sendiri, mengejar eksistensi diri kami. Tetapi biarlah kami berfokus kepadamu. Karena itu biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami. Biarlah kami dapat membacanya, memeliharanya dalam hati kami, serta menjadi pedoman bagi kami menjalani kehidupan kami, terutama pada masa penantian ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang pertama, ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat merayakan Minggu Advent yang ketiga, Bapak Ibu Saudara semuanya. Minggu ini kita semakin bersukacita karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Karena itu dalam tradisi gereja, Minggu Advent ketiga ini melambangkan sukacita di tengah penantian. Gereja dan kita juga tadi menyalakan lilin yang berwarna merah muda. Dan ini menjadi lambang sukacita karena masa penantian ini telah berjalan setengahnya dan akan berakhir. Merah muda ini campuran dari warna ungu yang pekat dengan putih yang cerah, sehingga dia ada di tengah-tengah menjadi warna sukacita. Nah, karena itu Minggu Advent ketiga disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Ada pengharapan akan sukacita yang lebih besar yang akan kita rasakan ketika kedatangan Kristus nanti. Memang pada Minggu Advent yang ketiga ini kita bersukacita, tetapi kita harus selalu ingat bahwa kita masih berada dalam masa penantian. Kita masih menjalani Advent. Oleh karena itu sukacita ini sebaiknya tetap kita maknai dalam rangka penantian. Sehingga sukacitanya nggak kebablasan, karena ada orang-orang Kristen yang juga kebablasan saking sukacitanya. Jangankan Advent ketiga, masih November minggu ketiga saja sudah merayakan Natal, karena sudah nggak sabar untuk merayakan Natal. Tetapi dalam
Advent ini kita terus memaknai penantian, kita terus membuat penantian itu semakin bermakna, sehingga ketika pada harinya nanti kita merayakan Natal itu menjadi lebih indah dan lebih bermakna. Karena itu pada masa Advent ini ada harapan, ada perasaan gelisah, ada sukacita, ada rasa tegang gitu. Seperti seorang yang sedang jatuh cinta menunggu pacarnya datang dari luar kota yang sebentar lagi datang tapi belum datang gitu. Jadi di sini ada perasaan yang bercampur antara tetap menanti tetapi juga sudah bersukacita. Kita tetap menantikan karena kita tahu ia akan datang. Dan perasaan itu kita nikmati. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang banyak orang yang sudah nggak sabaran untuk merayakan Natal dengan alasan-alasan ini itu. Wah, nanti tanggal 25 kan kita mau pada liburan semua, udah nggak ada. Ya, syukurlah saat ini kita merayakan Natal pada masa pandemi. Kita hanya bisa di rumah saja, jadi mungkin kita bisa tetap menanti. Dan bahkan masa pandemi ini membuat kita semakin menghargai makna penantian. Kita menantikan begitu lama, sudah berapa bulan ini nggak selesai-selesai juga kan COVID ini. Kita berharap terus, tetapi ketika ini semua selesai, maka sukacitanya begitu besar. Ya memang ada orang juga yang udah nggak sabaran, udah jalan kemana-mana nggak pakai masker, udah nggak peduli dengan protokol kesehatan. Tetapi marilah kita terus menanti. Nah, lalu orang yang merayakan Natal pada masa Advent ini juga tujuannya apa? Kadang mungkin kita berpikir, wah mungkin mereka sudah nggak sabar menanti Tuhan. Tapi kita lihat alasan-alasannya kan juga bahwa saya mau berlibur nanti sedikit yang datang waktu Natal dan lain-lain. Tapi apakah pertanyaan ini adalah memang perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan itu adalah memang untuk Tuhan? Ataukah untuk kepentingan diri sendiri? Apakah memang perayaan-perayaan Natal yang begitu banyak itu harus dilakukan? Atau itu hanya untuk kesenangan dan keinginan, memenuhi keinginan kita? Untuk siapa fokus perayaan itu? Tuhan yang datang atau kita? Atau diri kita sendiri? Saudara, bukankah ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika orang-orang menganggap dirinya lebih utama, terfokus pada dirinya sendiri, menuntut agar kepentingan dan keinginannya selalu dituruti dan hanya berpusat pada diri sendiri. Bahkan mungkin ketika kita ngomong bahwa ini semua buat Tuhan, tetapi mungkin dalam hati kita berkata, ini untukku. Saudara, teks Alkitab minggu ini memperlihatkan bagaimana Yohanes Pembaptis yang dianggap banyak orang sebagai Mesias, sebagai Elia, sebagai nabi yang akan datang dan lain-lain itu, dia menolak anggapan itu dan mengarahkan umat untuk melihat, memandang kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia yang jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Injil Yohanes memperkenalkan Yohanes Pembaptis ini dalam konteks pembicaraan mengenai Sang Firman yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat ke-18, firman yang telah menjadi manusia atau firman yang telah menjadi daging lebih tepatnya. Dikatakan di sini ia diutus Allah untuk menjadi saksi yang memberikan kesaksian mengenai Sang Terang. Ia bukanlah terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi di sini Injil Yohanes membedakan dengan tegas antara terang itu sendiri dengan yang memberi kesaksian tentang terang. Dan Yohanes di sini adalah orang yang memberikan kesaksian tentang terang. Nah, lalu kalau kita baca lebih lanjut setelah fokus pada Sang Firman atau Sang Terang itu, bagian berikutnya Injil Yohanes menceritakan tokoh Yohanes Pembaptis yang diawali dengan percakapan Yohanes dengan dua golongan dalam masyarakat yang terjadi di Betania. Ada dua golongan yang ada bersama dengan dia di situ. Yang pertama adalah golongan imam dan orang-orang Lewi. Nah, mereka ini diutus jauh-jauh dari Yerusalem ke Betania bukan hanya untuk bertanya, Yohanes, kamu itu siapa?
Tapi ada maksud di balik itu semua. Mereka adalah orang-orang yang mengurusi peribadatan, mengurusi ritual-ritual keagamaan Yahudi. Dan salah satu ritual itu adalah pembaptisan. Pembaptisan dengan air. Nah, itu adalah ritual pembersihan, ritual penyucian. Dan ini berkaitan dengan ritus umat Yahudi. Jadi mereka datang tujuannya bukan untuk kenalan dengan Yohanes, nanya siapakah kamu, bukan. Tapi untuk ngecek tentang ritual agama ini, pembaptisan yang dilakukan Yohanes ini. Nah, golongan yang kedua adalah orang-orang Farisi. Mereka ada dalam utusan itu juga. Jadi mereka, dua golongan ini diutus untuk memastikan apa yang terjadi di Betania ini. Nah, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang memiliki posisi penting dalam mahkamah agama, yang banyak menentukan keputusan soal keagamaan. Mereka orang penting, mereka yang punya banyak menentukan keputusan di situ. Jadi keterlibatan mereka di sini adalah untuk mempertanyakan otoritas yang dimiliki Yohanes. Sama, mereka juga bukan mau kenalan sama Yohanes. Mereka bertanya siapakah Yohanes itu, bukan untuk kenalan, tetapi untuk mempertanyakan otoritas Yohanes ini siapa. Kok dia berani-beraninya membaptis? Kok dia mau membaptis? Apalagi baptisan ini dilakukan dalam rangka penyucian dosa. Baptisan Yohanes adalah baptisan pembersihan. Nah, dari situlah kemudian muncul pertanyaan, siapakah engkau? Karena mereka penasaran, dia punya otoritas apa sehingga dia bisa melakukan baptisan ini. Siapa dia sehingga dia membaptis? Jadi baptisan itu bukan ritus yang baru, bukan baru diperkenalkan oleh Yohanes, tapi sudah ada dalam masa perjanjian lama pun sudah ada. Mungkin jarang saja kita temukan, tetapi sudah dari lama ada. Baptisan dilakukan hanya untuk orang-orang Yahudi yang berasal dari bangsa lain, disebut Yahudi proselyt. Nah, di sini kemudian Yohanes menjawab mereka, aku bukan Mesias. Ketika ditanya, karena dia sudah tahu tujuan pertanyaannya, maka dia jawab, aku bukan Mesias. Lalu ditanyakan lagi, kalau gitu siapa? Apakah Elia? Apakah nabi yang akan datang? Dan dia juga menjawab, bukan. Dia menegaskan bahwa dirinya bukan Elia, bukan juga nabi yang akan datang. Nah, di sini terlihat bahwa Yohanes menempatkan dirinya bukan sebagai sosok orang besar. Padahal mau aja, bisa aja dia kalau orang tanya, kamu tuh siapa? Kamu Elia ya? Iya, karena banyak orang percaya dia Elia. Elia yang turun dari surga. Sekalipun banyak orang yang bisa melihat, memandang Yohanes sebagai sosok nabi besar, dia tidak menyatakan dirinya sebagai nabi besar. Orang sangka dia Mesias, tapi dia menolak anggapan bahwa dia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab selanjutnya dengan berkata bahwa aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nah, perhatikan bahwa Yohanes di sini mengidentifikasikan dirinya hanya sebagai suara yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Suara di sini dalam bahasa Ibraninya adalah kol, yang ditulis Nabi Yesaya, yang berarti suara secara umum, tidak menunjukkan suara spesifik atau suara yang jelas gitu, misalnya suara siapa, suara apa, enggak, tapi hanya suara gitu, seperti suara yang tidak jelas, suara yang tidak terjelaskan. Jadi ini bukan suara orang hebat, suara orang besar, tapi suara. Di sini Yohanes menunjukkan dirinya sebagai suara. Aku adalah suara, bukan sosok tertentu yang memiliki kuasa seperti Mesias, seperti Elia, tapi hanya suara. Dan jawaban Yohanes ini membawa pada pertanyaan berikutnya dari orang-orang Farisi. Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang? Ini soal otoritas. Kenapa kamu membaptis? Otoritasmu apa untuk membaptis? Yohanes menjawab dengan menunjukkan bahwa Mesias yang akan datang memiliki kuasa yang lebih besar daripadanya. Dan dia bilang bahwa membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Bukain sepatunya, bukain sendalnya aja gak layak. Padahal itu pekerjaan seorang hamba.
Dalam tradisi masyarakat Yahudi, hamba tugasnya selain membukakan pintu, menyediakan makan, juga bukain tali kasut tuannya, cuciin kakinya. Tapi bagi Yohanes bahkan membuka tali kasutnya pun gak layak. Jadi dia pun gak berani mengaku dirinya sebagai seorang hamba. Nah, bahkan dalam ketiga Injil yang lain, Yohanes menyatakan bahwa Mesias membaptis bukan dengan air, melainkan dengan Roh Kudus dan api. Di Injil Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes bilang bahwa dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tak layak, ia akan membaptis dengan air. Aku membaptis dengan air, tetapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Jadi Yohanes bilang bahwa aku bukan Mesias karena aku hanya membaptis dengan air. Mesias itu membaptis dengan api, dengan Roh Kudus. Kalau aku cuma dengan air gitu. Nah, Yohanes menyadari dirinya sebagai utusan yang mewartakan kedatangan Sang Mesias, bukan Mesias itu sendiri. Yohanes menegaskan bahwa bukan dirinya yang harus menjadi pusat perhatian, melainkan Yesus Kristus, melainkan Sang Mesias itu. Yohanes tidak berupaya untuk merebut kemuliaan Allah dan menyatakan dirinya sebagai Mesias, sekalipun banyak orang menganggap dia sebagai Mesias. Ia menyadari keberadaan dirinya, dan karena itu dia mengutamakan kemuliaan Allah. Dia mengutamakan keagungan Kristus yang ia wartakan. Dia enggak mengejar keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Saudara, selama ini pelayanan yang kita lakukan itu untuk siapa? Karya yang kita kerjakan itu untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk menonjolkan diri kita sendiri? Kita melakukan itu karena kerinduan untuk melayani Tuhan atau keinginan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri? Kita melakukan segala karya yang baik itu apakah untuk kemuliaan Tuhan? Atau baik sadar maupun tidak sadar kita mencuri kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saat ini marilah kita mengevaluasi kehidupan beragama kita. Apakah kita mencuri kemuliaan Allah? Dengan segala yang kita lakukan adalah fokusnya pada diriku sendiri, supaya aku dipandang baik, aku dipandang hebat, aku menjadi terkenal, bahkan kalau bisa punya kekuasaan, punya kekayaan. Mari kita mengevaluasi pelayanan kita, kehidupan beragama kita. Mari belajar dari Yohanes Pembaptis untuk menempatkan dirinya di bawah kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan untuk berani berkata, dan bukan hanya berkata, tetapi juga menyatakan dalam sikapnya, bukan aku, melainkan Dia. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terbesar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang
dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapatkan jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, aku ingin memuji Dia, puji Dia, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Pada minggu Advent yang ketiga ini Tuhan, sukacita kami semakin besar karena sebentar lagi kami merayakan kelahiran-Mu. Namun di antara sukacita ini kami juga harus tetap memahami dan menyadari bahwa kami masih menanti. Dan karena itu Tuhan, biarlah penantian kami ini membuat kami juga memaknai penantian dalam hidup kami, membuat kami menghargai makna penantian, terutama ketika saat ini kami menanti berakhirnya pandemi COVID-19. Kami yang dalam segala keberadaan kami, berbulan-bulan lamanya kami harus menjalani krisis ini, menjalani pergumulan ini, dan kami mengharapkan bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya. Meskipun kami tidak tahu kapan waktunya, kapan masanya, tetapi kami tetap berpengharapan. Dan biarlah ini juga semakin menolong kami untuk menghargai makna penantian. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau juga memelihara kami dalam segala pergumulan kami, melihara rekan-rekan, sahabat, keluarga kami dalam pergumulan mereka, menyertai mereka dalam setiap proses yang mereka jalani, terutama ketika pada masa yang berat ini. Kami bersatu hati dengan mereka ya Tuhan, biarlah mereka dapat tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami datang juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit
dalam perawatan dan pemulihan, mereka yang juga terinfeksi dan bergumul dengan COVID-19. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka, memampukan mereka menjalaninya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Sertailah mereka dan berikanlah pengharapan. Kami mendoakan rekan-rekan saudara kami yang kehilangan keluarga, sanak saudara, baik akibat COVID ini maupun oleh penyebab-penyebab yang lain Tuhan. Mereka yang harus berduka, mereka yang berputus asa, mereka yang terus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburlah mereka. Tolonglah kami juga agar kami mau peduli dan menyatakan kasih setia Tuhan melalui kami bagi mereka. Tuhan, kami datang sebagai bagian dari bangsa kami Indonesia. Saat ini kami diperhadapkan pada pergumulan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Tolonglah kami sebagai bangsa, tolonglah pemerintah kami, tolonglah setiap elemen masyarakat untuk bersatu padu, untuk menanggulangi, menghapuskan, juga menghentikan penyebaran virus ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk rencana yang terus dilakukan oleh pemerintah kami dalam segala kebijakan mereka. Terutama ketika pada hari-hari yang lalu kami juga telah melakukan pemilihan kepala daerah di berbagai tempat. Biarlah hasilnya nanti akan berjalan dengan baik, sehingga terpilih pemimpin-pemimpin yang lebih bijaksana, yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tuhan, kami datang juga sebagai gereja-Mu yang Tuhan utus untuk berkarya di dalam dunia, untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, terutama di tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini. Kiranya Engkau, Sang Kepala Gereja, menguatkan kami, meneguhkan komitmen kami untuk terus berkarya menjadi berkat, terutama bagi saudara kami, bagi sesama kami, mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini. Kami mau bergumul bersama mereka di dalam segala penderitaan mereka. Kami juga bergumul bersama saudara kami yang menjadi korban bencana, korban kekerasan dan ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolonglah mereka yang mengalaminya. Dan tolonglah kami juga untuk terus mau peduli dengan sesama kami, sambil terus berjuang bersama dengan mereka. Bukalah hati kami ya Tuhan untuk mau peduli dengan penderitaan sesama kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kasih setiamu yang terus nyata dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, terutama ketika kehidupan begitu menyesakkan, begitu menekan kami. Ajarlah kami untuk percaya, untuk berpengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami untuk terus bersuka cita, sekalipun lingkungan kami, sekitar kami, keadaan di luar kami tidak memungkinkan. Dan ajarlah kami juga untuk terus berbagi sukacita itu dengan sesama. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu. Saat ini kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rukun Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikan dalam amplop tertutup dan dimasukkan di kotak persembahan. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan tersebut. Dalam kesetiaan dan kasih Allah yang membawa sukacita, marilah kita mengungkapkan syukur melalui persembahan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 97 ayat 12, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus.
bersukacitalah yang habis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Seumur hidupmu, kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami dan surga, Engkau yang telah satukan kami kembali Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami Tuhan. Kami membawa Tuhan persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan kami ini Tuhan dapat memberikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati majelis jemaat Tuhan dalam mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetaplah setia melakukan perbuatan yang baik dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan Allah dalam segenap perilaku dan ucapan kita. Tetaplah teguh sebab Dia hidup di dalam kita. Bukan aku, tetapi hanya Kristus memberi gemar kepada yang sendu. Bukan aku, tetapi hanya Kristus yang berbelas bagi yang berkeluh. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus yang merenggut beban hidup berat. Bukan aku, tetapi hanya Kristus yang tangannya terulur tak pernah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Rahmat dan kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagi kita dan memberikan kita kekuatan untuk setia melakukan perbuatan baik serta memampukan kita untuk melayani sesama. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hati kita dari sekarang sampai selama-lamanya.